dua khitan itu wong lanang itu ya dikhitan, wong wedok ya dikhitan. Opone saya tahu tapi namanya lupa, saya tahu tempatnya tapi lupa namanya. Nggak ada wong wedok itu, nggak perlu dibuktikan, mau dibuktikan repot nanti ya. Itu kalau sudah nempel, bertemu, keluar atau tidak keluar, wajib mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'i, jadi keluar air maka harus mandi. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa asluhu fil Bukhari, dan asalnya riwayat Bukhari. Jadi ini yang dimaksud adalah ngapunten, kalau ada orang jima lalu keluar air maninya, maka wajib mandi. Di dalam riwayat yang lain, di sini tidak disebutkan, ada beberapa hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang jima, tentunya dengan istrinya, ngapunten Pak Ajis gaole ambek tonggone, ya, tapi tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi. Ini ada hadis begitu, riwayat Bukhari Muslim. Ada hadis yang lain bahwasanya kalau orang itu terburu-buru, ya, lalu nggak sempat keluar, maka tidak wajib mandi. Contoh nih hadis ini, contoh pas wayahe ngonoan anake teko sekolah, Bu, Pak, sampean nduk endi? Waduh, napa Bu? Wis ae copot wae, wis gak usah gak metu. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim yang tidak disebutkan di sini, tidak wajib mandi, tapi wudhu dan apa barangnya itu dicuci. Ya, ini ada beberapa hadis. Cuma hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, termasuk hadis pertama ini, itu apa, dimansuh, jadi mansuh atau terhapus dengan hadis di bawah ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba'i, barang siapa yang duduk di antara 4 bagian badan, tsumma jahadaha, kemudian ia mencampurinya, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh ia wajib mandi. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa zada Muslimun, dan ada tambahan menurut riwayat Muslim, wa in lam yanzil, meskipun ia tidak keluar. Jadi hadis-hadis yang pertama tadi, apabila ada seorang suami istri jima lalu tidak keluar maninya, maka tidak wajib mandi, hanya dianjurkan untuk wudhu. Hadis ini hukumnya dihapus, meskipun hadisnya masih ada, ya, dihapus oleh hadis riwayat Bukhari Muslim, dan
tambahan riwayat Muslim, barang siapa yang duduk di antara 4 anggota badan, yes pokoknya nduk kono kulah. Rifai. Ya. Paham ya? Jadi lalu tidak keluar, maka tetap wajib mandi. Ada hadis yang lain, pokoknya dua khitan itu wong lanang itu ya dikhitan. Ya, wis paham lah. Wong lanang itu sing dikhitan kulumnya, di depannya itu diketok. Wong wedok ya dikhitan, opone saya tahu tapi namanya lupa saya. Ya, jadi tahu tempatnya tapi lupa namanya, nggak ada wong wedok itu. Jadi, nah ini nggak perlu dibuktikan, mau dibuktikan repot nanti. Ya, itu kalau sudah nempel, bertemu, keluar atau tidak keluar, wajib mandi. Bahkan ada riwayat At-Tirmidzi. Di situ menjelaskan hadis-hadis yang tadi di atas yang tidak keluar, tidak mandi, itu adalah rukhsah, keringanan ketika awal-awal Islam. Ini riwayat At-Tirmidzi, jadi lebih jelas. Jadi kalau kita menemukan hadis nih gak metu, gak mandi, itu hadisnya sudah dihapus. Kadang-kadang orang itu nggak paham, Pak. Contoh umpamanya, Sayyidatina Aisyah itu pernah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Nah, kalau orang ini hanya melihat hadis ini saja, tidak melihat hadis yang lain, maka dia akan apa? Akan tersesat. Makanya nasakh mansukh itu perlu. Sayyidina Utsman itu pernah melewati seorang penceramah. Ya, pas ceramah Sayyidina Utsman tanya, "Kamu ceramah di sini tahu ilmu nasakh mansukh?" Enggak tahu. Turun. Ya, artinya ada hadis itu sudah dinasakh, ya, sudah dihapus oleh hadis yang lain, termasuk ngapunten Quran. Ya, Quran itu begini, waktu hukum turunnya hukum apa khamr itu nggak haram, Pak. Khamr itu kan disampaikan ada manfaat, ada mudaratnya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, tapi tidak haram, tidak apa-apa. Dulu ada manfaatnya, menurut riwayat, menurut tafsir di Ibnu Katsir itu disebutkan diantaranya diperjualbelikan, itu manfaat, ya, oleh bati dan seterusnya, ya, tapi tidak haram. Lalu setelah itu dihapus hukumnya. Bagaimana? Kalau kamu sholat, ya, jangan sampai sukaro, mabuk. Jadi mabuk tidak boleh sholat, karena ada sahabat itu baca Al-Quran surat Al-Kafirun kuliah gak entek-entek, Pak, mabuk ya. Wala ana abitum ma'abattum wala antum wala ana abitum, terus begitu gak entek-entek. Ya, jadi kalau mabuk tidak boleh sholat. Akhirnya bagaimana? Ngombe ini jam 6 isu, engkau habis sholat duhur gak usah ngombe, tidak apa-apa. Nah, setelah itu rijsun min amali syaitan fajtanibu, itu kotor, perbuatan syaitan, jauhilah. Nah, ini yang terakhir ini yang dipakai. Yang satu, yang dua tidak dipakai. Kalau yang satu dipakai, gak ono haram ini, manfaat ambek mudarat. Nah, semacam itu. Ini juga begitu. Jadi kalau tidak keluar, tidak mandi, itu di awal-awal Islam. Ya. Jadi ada yang tadi terburu-buru, umpamanya ada riwayat sebenarnya, ya. Saat itu kemantenannya, Pak. Nah, kemantenannya kan seneng ngono.
Nah, pas saat itu setelah jima dengan istrinya ada pengumuman perang, langsung melayu Pak, karena apa, inginnya ikut berperang, ya, Donatus. Ya, akhirnya apa? Ya tadi itu disampaikan, hanya cukup wudhu. Ini awal-awal Islam, dan saat ini tidak boleh, pokoknya nempel itu sudah apa, keluar atau tidak keluar, maka harus mandi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.